Itu dokumennya berupa apa Pak? Berupa kertas, dokumen-dokumen rahasia yang berisikan dugaan skandal, atau kemudian ada juga rekaman suara yang kemudian valid sekali, valid betul, atau kemudian juga bahkan ada video. Ya, semua bentuk dokumen, Mbak. Ada video, ada audio, ada teks ya. Itu semua dokumen-dokumen yang kami anggap otentik, orisinil dan sangat kuat ya sebagai bukti nantinya. Begitu, Mbak. Kenapa kemudian dititipkan kepada Bu Kony yang kemudian akhirnya dibawa ke Rusia? Kenapa nggak langsung aja dilaporkan, dibongkar aja ke Ya, KPK atau ke kepolisian? kita bicara soal kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terhadap penegak hukum saat ini, Mbak. Misalnya kan KPK ini sudah banyak menerima laporan kasus-kasus korupsi besar ya, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Misalnya apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal biji nikel yang merugikan negara itu ratusan triliun. Bahkan sudah menyebut nama, ada nama Bobi Nasution, ada Erlangga Hartarto ya. Videonya ini sudah beredar, tapi kan tidak ada tindak lanjut. Laporan Ubaidillah Badrun terkait dugaan korupsi kolusi anak-anak Jokowi ya, yang sudah berapa kali dilaporkan tapi tidak ada tindak lanjut. Ini kita bicara KPK. Ya, belum lagi sekarang ternyata terbongkar ada 78 pegawai KPK yang terlibat pungli dan hukumannya minta maaf. Nah, ini kan soal kepercayaan publik, apakah masih bisa dipercaya? Kemudian juga penegak hukum yang lain misalnya seperti kejaksaan, kasus Harvey Muiz ya, merugikan negara 300 triliun tapi hukumannya 6,5 tahun. Itu kan sangat menyakitkan. Kemudian juga polisi ya, kita tahulah polisi juga bagaimana terakhir-terakhir ini terlibat dalam beberapa kasus penembakan mahasiswa yang kemudian direkayasa, kemudian ternyata terbongkar lagi soal pemerasan terhadap wisatawan Malaysia. Jadi ketika kita melihat lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti ini, maka kami sangat berhati-hati, bahkan mungkin akan menunda kalau dokumen-dokumen, kalau laporan-laporan itu akan diserahkan kepada mereka, ini malah akan menjadi bumerang atau malah kasus-kasus ini tapi juga kan kalau nggak menguap. diserahkan jadi gitu. nggak terbongkar Pak Mas Guntur, kalau tidak diserahkan kepada pihak yang berwenang begitu, entah itu ke kejaksaan atau ke KPK atau pihak kepolisian, jadi nggak terbongkar dong, jadi gimana? Ya, kembali kepada kepada yang saya sampaikan tadi, kalaupun kami laporkan juga kami tidak percaya bahwa kasus-kasus itu akan berlanjut ya dengan kondisi lembaga negara penegak hukum yang seperti saat ini. Akhirnya ya kita yang muncul di netizen no viral no justice, akhirnya inilah yang menjadi jalan terakhir bahwa harus kembali melaporkan kepada pemilik tertinggi kedaulatan kekuasaan sesungguhnya di negeri ini, yaitu kepada rakyat. Karena kita melihat lembaga-lembaga negara ini tidak bisa diharapkan. Itu, Mbak.